Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa jawab. Bisa dong. Baik lagi di ML TV. Kali ini gue lagi sama temen gue, Rio. Rio apa nama lu? Nama gue Rio Bima Septi Arifin cuma kalau di KTP. Rio Bima Septi Arifin. Iya. Biasa dipanggil? Nengok. Ya Allah. Enggak dong. Gue Gila. biasanya dipanggil Rio. Pancatis banget anjir. Iya. Yo nih lu di Jakarta ini kan ya? Rantau ya? Rantau itu ngetak. Perantau ya itu nggak lah. Iya, rantau. Meskipun gue tinggal di tempat saudara juga tetap rantau. Ya rantau dong tetap. Emang lu asalnya dari mana yuk? Asli, gue asal dari Cianjur sih. Cianjur. Berarti lu dulunya petani. Cianjur kan sih. beras. Tahu lu bang? Tahu. Beras apa coba? Beras Cianjur. Salah. Bulan. Pandan Wangi. Wah itu. Wah, gue tau beras Cianjur. Beras ekspor asal Cianjur. Berarti kalau di Cianjur nih berarti lo jago dong bahasa Sunda. Itu tuh sebenarnya agak-agak susah gue. Disebut jago juga enggak lah. Gue tuh Cianjur tuh harusnya bahasanya tuh halus banget gitu bang. Iya. Bahasanya tuh kalau Sunda tuh kan dari pokoknya makin ke barat tuh makin halus. Halusnya Cianjur tuh harusnya udah paling halus. Saking halusnya bedak aja kalah halus gitu. Ya. Tapi gue nggak ngerti bahasa halusnya bang. Oh jadi Cianjur tuh bukan Sunda halus. Halusnya halus banget. Guanya aja yang nggak bisa. Oh tapi sebenarnya orang sana tuh Sunda halus, lu nya aja nggak bisa. Iya, guanya aja yang nggak bisa. Cianjur tuh udah mulai halus, makin ke timur makin kasar, ke Banten gitu. Saudara gue telepon sama pacarnya, sia leker naon sia gitu. Kayak lupa bahasa kasih sia tuh udah bahasa paling kasar tuh. Iya. Orang Banten kayak gitu. Lu di apa tuh? Di sini kerja apa ya kayak gimana nih? Ini gue kerja sih Kerja di mana? di tempat tante gue, Iya, apaan? kerja di Kantor. rumah gue. Oh di rumah. Jagain Ngapain rumah. Oh jagain rumah anjir. Iya, bersih gue. Oh. Nah ini juga karena alasan gue kerja di situ ada juga alasannya bang, ada alasannya juga gitu maksud gue. Apa tuh? Karena dulu tuh kan gue anak pesantren, gue dulu anak pesantren. Lo anak pesantren. Tapi lama-lama kenal orang-orang luar, gue jadi jarang masuk kelas pesantrennya itu, jarang datang ke pondok. Oh pesantrennya tuh lo bukan nginep di sono, yang sekolah pulang gitu? Enggak, justru pesantrennya Enggak, tuh bukan agak yang bebas, pondok. bukan terstruktur kayak pesantren kayak umumnya gitu. Agak bebas, tapi yang penting pelajaran ikut semuanya gitu. Cuman karena gue sering keluar main, jadi kamu belajar agama nggak mau, katanya sekolah juga enggak, ini kamu ke sini aja lah. Seenggaknya di sini walaupun kerja masih bisa tante awasin katanya, masih bisa tante ajarin soal agama katanya gitu. Makanya gue datang ke situ. Meskipun setiap dia ngomong gue nggak pernah dengerin sih. Jadi ante lo nih suka ngajarin agama gitu? Sampai sekarang Emang masih dia ustazah? disebut ustazah juga enggak ya. Tapi dia yang mengenalin agama ke keluarganya gitu. Oh, oke. Kalau dulu kan apa? Nah, kalau dulu kan kita cuman sholat doang, sama baca Al-Quran udah. Taunya segitu doang. Kalau semenjak tante gua yang mengenalin agama ke kita tuh jadi belajar ilmunya segala macam, fikih, nahwu, sorof, segala kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Bulughul Maram, Arba'in Nawawi semuanya gitu. Pokoknya semenjak tante gua kenal agama tuh tante gua mendirikan pesantren, masjid. Terus dia juga panggil ustadz yang lulusan dari Yaman datang buat ngisi di situ gitu, buat ngurus di situ. Pesantren mana tuh? Cianjur ada, namanya Cianjur. pesantren Umar bin Khattab. Wadaw, keren banget. Pesantren Salafi. Dan itu yang membuat kita juga jadi ngapain sekolah gitu. Belajar agama aja. Karena hidup kita di dunia nggak lama, tapi kan tetap lumayan lama ya perjalanan hidup. Ya nggak bisa gitu juga. Iya. Tetap mesti cari uang juga. Makanya gue sekarang kerja. Iya. Dulu tuh cita-cita gue jadi ustadz bang, serius. Terus kenapa lo males-malesan di pesantren? Lama-lama kayaknya realistis juga, nggak mungkin gue sampai ke bawah adik-adik gue tuh ngejar semua jadi ustadz gitu mimpinya. Harus ada yang realistis minimal satu, yaitu gue yang milih buat realistis aja gitu. Jadi adik-adik lo tuh Adik-adik pesantrennya bener? Adik-adik gue seenggaknya meskipun karena nggak bener gue nasihatin buat bener.
kadang-kadang juga dia kan sering main-main, tapi gue bilang udah di sini aja, lo kalau keluar terus ngikutin jalan gue, jalannya akan lebih berat daripada jalan yang sedang lo jalanin sekarang gitu. Gue bilang ya udah mending lo fokus aja ke ke agama gitu, jadi ustad. Karena kalau lo mau jadi ustad, tante gue mau biayain kemanapun lo mau pergi. Tante gue mau biayain sampai ke Yaman. Harusnya tahun ini tuh adek gue juga berangkat ke Yaman harusnya, tapi karena sulit ngurus paspor. Kenapa emang? Harus walinya kan ustad gue harus punya paspor dulu. Iya emang. Jadi susah. Ustad gue jadi ribet, jadi harusnya berangkat tuh tahun kemarin akhir tahun, sekarang malah masih belum berangkat. Lu kenapa nggak ke Yaman aja? Gue lu sempet kepikiran sih. Kayak siapa tahu hidup lo jadi lebih baik gitu kan. Kadang-kadang juga gue mikir kayak gitu sih bang, apa gue balik lagi kayak dulu aja gitu. Iya. Pagi-pagi bangun subuh kan, sholat, baca Quran, Nah, beres-beres masjid, berbakti banget gitu kan. iya. Beres-beres masjid, nyiapin makan, belajar, tidur siang, bangun. Emang pelajarannya gitu-gitu doang? Nggak ada pelajaran komputer apa Nggak gitu? ada, Anjir. pure belajar agama aja sih. Makanya Berat juga sih kalau di situ. orang-orang tuh selalu bilang kalau Islam itu satu kan, ya nggak? Orang-orang selalu bilang Islam itu satu. Islam itu ada 73 golongan masalahnya, jadi nggak satu sebenarnya. Jadi susah kalau bilang jadi agama gue tuh beda satu, gitu. golongannya banyak. Iya, maksudnya secara Islam tuh kita semua satu, nggak gitu maksudnya. Kalau agama Islamnya emang satu yang bener ya. Tapi berat juga kalau cuma belajar agama doang sih. Mesti ada pelajaran lain. Berat sih. Begitu lo pas di masyarakat lu bingung mau kerja apaan. Jadi Iya, gue juga bingung sampai sekarang, gue masih bingung. Gue tuh sebenarnya mau jadi apa, mau kemana, arah jalan kaki gue juga gue nggak tahu. Tante gue tapi ngapain. Terus gue sempat bilang ke tante gue juga, bu, gue manggil tante gue kan ibu nih bang. Bu, yo nggak tahu harus kemana, katanya. Bingung, nggak tahu harus jalan kemana, nggak tahu harus melangkah kemana gitu, nggak tahu mau jadi apa. Ya udah kamu kesini aja, katanya. Bukan gitu bu maksudnya bukan nggak tahu arah jalan pulang, tapi kita nggak tahu tujuan gitu bang. Makanya gue ngerasa gue tuh krisis jati diri. Makanya gue nyoba stand up, salah satunya ya jadi jati diri, mencoba jalur stand up gitu. mencoba mungkin Dari kapan tuh stand up? Iya. Baru 4 bulan deh kayaknya. Tapi udah lucu Belum. ya kan, baru 4 bulan. Nggak tahu ya bang, agak gimana gitu kalau soal lucu atau enggak. Iya. Karena kalau kita tes depan komik, beat gue nggak pernah lucu. Waduh, itu paling susah. Tapi waktu di Warjok banyak banget penonton umumnya ketawa mereka bang mau jokes gue. Iya. Agak bingung gue. Soalnya kalau di depan komik kadang-kadang mereka nggak terlalu merhatiin. Soalnya mereka juga munggungin itu kan. Mereka juga lagi ngapalin sebenarnya. Kalau nggak ngapalin ya nilai jokes orang gitu. Iya. Dan gitu juga kayaknya sense of humornya juga ada tinggi kayaknya kalau udah komik. Ini mah jokes biasa kayak gitu. Iya, tapi target gue tuh udah lucu kalau udah bisa bikin komik ketawa kan. Iya, gitu. Iya. itu udah keren lah. Gue pengen nyampe ada di titik itu gitu. Kan tipe storytelling orang-orang kalau soal percintaan kayaknya kadang-kadang kok cinta lagi gitu. Kayaknya kurang materinya, kurang smart gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Kalau menurut gue sih nggak apa-apa, yang penting lucu. Mau cinta-cintaan juga bodo amat. Kalau lucu mah lucu aja. Lucu ya. Jadi lu ngebahas apa nih kalau stand up? Ngebahas biasanya sih soal percintaan gue yang ya, banyak gagalnya lah kalau. Kayak gimana tuh? Kayak contohnya kayak gue tuh pernah dikenalin ke cewek nih sama teman gue gitu. Tapi ujung-ujungnya malah dia yang jadian, teman gue yang jadian sama cewek ini. Bahan stand up lu tuh selain pacar apa lagi? Belum pernah nyoba ke hal-hal lain sih bang. Ke hal-hal lain tuh belum pernah nyoba. Pesan gue pernah denger materi tentang bokap lu dah. Pernah. Emang lu serasa apa sama bokap lu? Resah banget bang. Tapi masih banyak kejadian yang belum gue berdamai, makanya gue belum bisa keluarin semuanya. Baru beberapa doang. Salah satunya tuh
gue tuh ngerasa ya kalau bapak gue tuh yang pertama dia tuh gagal sebagai seorang ayah. Menurut gue nih. Gagalnya kenapa? Nanti dulu. Oke. Menurut gue dia tuh gagal sebagai seorang ayah. Yang kedua dia gagal sebagai seorang suami. Yang ketiga dia gagal sebagai anak. Dalam. Sebagai seorang ayah dia nggak bertanggung jawab buat mendidik kita, ngarahin jalan kita kemana gitu. Dia kalau soal didikan ibunya aja lah gitu. Nah sebagai seorang suami dan juga seorang ayah, dia gagal nafkahin kita. Agak gimana, dia tuh gengsinya tinggi bang. Gengsinya tinggi dia tuh. Jadi agak susah kalau kerjaan milih-milih. Udah gitu dia tuh nggak bisa kayak gue ngerantau keluar kayak gini gitu. Dan yang ketiga dia tuh gagal sebagai seorang anak karena dia udah nggak tahu berapa kali ya udah sering bikin nangis nenek gue. Jadi gue pikir bapak gue udah gagal dalam banyak hal. Sebagai laki-laki juga kayaknya gagal deh. Tapi gue belum tahu di mana gagalnya. Ini orang tua lo tetangga ya. Gue tetangga anjir. Kan Seenggaknya dia nggak gagal jadi seorang ayah, nggak gagal jadi seorang suami, nggak gagal sebagai seorang raja anak, tapi gagal sebagai seorang manusia. Dan kan diraja. Iya sih, tapi kan ya gue percaya kalau tetangga daripada Bokap. ya, karena bapak gue juga pemabuk bang. Dia tuh selalu bilang apa ya? Dia tuh selalu bilang ke anak-anaknya bahwa anak-anaknya nggak mau kayak dia. Tapi dia nyontohin anjir. Iya, dia mabok depan anaknya yang paling kecil. Kayaknya waktu itu bapak gue habis minum nih deket rumah gue nih, diplastikin gitu kan. Terus tiba-tiba bapak gue pergi aja. Adik gue yang kecil-kecil nih yang umur 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun. Enggak, yang 1 tahun enggak ada deh. Enggak keluar, yang 2 tahun, yang 3 tahun, sampai yang 5 tahun. Banyak yang 4 juga tahun dia nih. lu. Ada banyak kali gue. Main ke tempat bekas bapak gue mabuk kayaknya. Masih ada minuman kayaknya nih. Dia kira kan minuman apa gitu kan. Bekas bapaknya biasanya kopi diminum. Mungkin sama dia dituang diminum. Bocah 3 tahun minum kopi juga. Iya. Buset dah. Karena kan kalau nggak dikasih juga sering ngamuk, jadi dikasih aja lah. Dia anak, jadi itu minumannya minuman alkohol, cuman mungkin anak itu mikirnya kopi gitu maksud gua. Adek gua minum, adek gua mabok. Ngomong apa tuh kalau mabok bocah? Nggak tahu, dia cuman kelakuannya kayak gitu doang. 2 hari maboknya. 2 hari lagi. Iya. Banyak banget nih. Kayak nggak tahu banyak karena tahu emang lemah aja kayaknya. Gue waktu pertama kali ngedenger itu ketawa ada. Tiba-tiba bayangin adek gue yang mabuk apa anjing bapak anjing gitu kan ya. Nggak nyamperin adek lu tuh? Cianjur bang, jauh. Oh lu udah di Jakarta? Iya. Tapi di satu sisi gue marah sama bapak gue gitu. Jadi ibu gue juga udah nggak tahu berapa kali udah bilang ke gue udah pengen udahan aja gitu. Tapi gue bilang jangan, anak-anak masih kecil, meskipun dia nggak bertanggung jawab sebagai seorang ayah, tapi dia tetap seorang ayah maksud gue gitu kan, masih tetap penting buat anak gitu yang kecil. Seenggaknya ya dia sama anak yang kecil tuh apalagi tetap sayang aja gitu. Gue bilang jangan, udah sampai 3 kali, yang terakhir ya mama udah pengen udahan, udah capek katanya. Ya udahlah sekarang mah terserah mama katanya. Atau gue kan kalau gue paksain tetap bertahan juga kasihan ke dianya. Tapi sekarang sih belum cerai alhamdulillah. Kayaknya dia juga masih mikirin anak-anaknya juga. Kalau gue kan udah gede bang, kalau orang tua gue cerai ya gue pergi kemanapun gue mau. Yang kecil kan nggak bisa. Tapi lu di sini ngebiayain adik-adik lu juga di kampung. Bagus bu. Jadi gaji gue tuh dari 100% hampir 40% ke orang tua. 30% ke gua, 10%-nya cicilan. Depo apa nih? Judi online. Anjir. Enggak, cicilan motor itu sisanya. Di Jakarta berarti udah berapa? 4 bulan ya? Apa? Enggak lah. Oh 4 bulan terus tadi stand up ya? Iya, gua udah 3 tahun lebih gua di Jakarta. Udah lumayan lama ya? Udah lama banget bang, saking lamanya gua tuh ke Cianjur udah bukan pulang rekreasi, gua pulang kampung tuh. Kan lu udah tinggal sini yang pulang. Kan lu udah tinggal sini jatuh. Gue di Cianjur, lagi di Cianjur, tiba-tiba berangkat ke Jakarta mau kemana? Mau pulang. Kan rumah lu di sini. Ya nggak tahu, kayaknya gue pulang ke Jakarta deh gue pikir. Iyalah, kan lu udah tinggal sini. Iya sih.
Tapi KTP gue meskipun gue masih Cianjur. Ya KTP doang. Seenggaknya masih bisa kebagian kritik Pak Ahok lah. Salah anjir. Apa sih? Kritik apaan? Masih bisa kebagian kritik Pak Anies lah. Oh ini emang apa yang mau lo kritik nih? Apa sih itu sumur bu ya? Oh sumur yang di jalan resapan. tuh. Iya. Kenapa emang? Karena nggak mulus gitu kan ya, bekas tambalannya Iya, tuh. bener Orang-orang sih itu. mobil-mobil jadi ke tengah nggak mau minggir. Nggak rata soalnya. Iya. Oh jadi orang-orang tuh di tengah nggak mau minggir, jadinya kosong, tetap bikin macet jadinya. Iya. Airnya hilang, macetnya nambah. Iya bener. Kalau itu gue setuju sih. Iya. Jadi rusak banget. Gue pengen nyelip lewat kiri juga nggak enak. Nggak rata soalnya. Iya. aspal. Mobil juga jadi nggak mau di kiri. Terus apa lagi yang mau dikritik nih? Nggak ada Kalau yang cerita. tadi gue setuju sih. Kalau Iya. aspal emang nggak rata jadinya. Dulu Gara-gara- jadi yang nggak setuju nih biar bisa dilebarin gitu. Enggak. Oh, Gue enggak. pengen tahu aja. Sudut pandang gue soal Jakarta gitu. Iya, lo kan udah sebagai pendatang nih. Nggak apa-apa lah, Kenapa? pendatang mah. Komen-komen dikit. Enggak nih, kayaknya nggak ada tuh gue. Gini-gini, gue tuh kalau setiap pemilu nggak pernah milih. Ya nggak apa-apa sih. Ya belum cukup umur waktu itu bang. Emang sekarang Umur umur lu berapa? 20. Anjir. Pemilu kemarin gue belum kebagian. Tapi meskipun gue udah Tapi nggak punya hak kelihatan. pilih. Nggak kelihatan umur 20 tuh. Kenapa? Kayak 27 anjir. Gila kan lu. Iya sih gue Boros, juga. anjir. Iya gue juga sering dibilang boros pas. Emang iya ya? Iya, gue Apa karena saking dewasanya gitu. Ke bawah ke mungkin muka. lo banyak pikiran kali, jadi Kayaknya. muka lo dewasa duluan. Jarang tidur. Maksudnya banyak begadang juga. Gara-gara muka gue yang kayak gini, tante gue juga sering marah-marah. Kenapa emang? Begadang nggak set buat kebaikan, dipakainya nggak baik buat main game doang. Mending dipakai sholat tahajud kan. Ini Iya. cuma dipakai buat main game gitu kan. Tapi lo main game direkam nggak? Rekam gua kontenin ke TikTok gitu. Oh, TikTok. Udah banyak follower lo? Nggak ada, dikit, 200 doang. Oh. Kalau di YouTube, Nggak punya. lo mesti buat akun YouTube. Udah gua buat sih kalau buat game. Gua bikinnya Enggak. berdua. Lo kalau udah punya akun YouTube ya subscribe gua lah. Udah lah, udah gua subscribe, masa nggak subscribe? Mana Siapa gua nih lah. panggilannya Emilers bukan? Hah? Nah panggilan penonton lo Emilers. Enggak lah, nggak pakai itu gue nggak tahu, nggak bikin gituan gue. Nggak ada fanbase-nya tuh. Belum ada. Kan masih kecil juga, ngapain bikin fanbase anjir. Videonya ada berapa nih? Video sih lumayan lah, 50 ada kali. Kata Bang Radit tuh yang pertama login tuh bikin 100 video pertama dulu. Iya. Kalau udah 100 video nggak laku-laku ya pikir-pikir lagi lah. Enggak sih gue sih. Karena gue kebanyakan videonya tuh gue bawa enjoy aja, Nah kalau yang ngelakuin yang gue suka. short yang dihitung maksudnya. Short enggak, gue tuh 21 aja tuh taman doang. Taman doang. Itu lu Terus- suka tuh bang? Iya suka gue gimana, gue nggak jarang lihat taman di Jakarta kan yang gede. Begitu nemu taman yang gede tuh gue kayak amazing gitu. Wow, Gua juga di di Jakarta Cianjur masih jarang- ada yang kayak gini ya. Di Cianjur juga jarang nemu taman bang. Tapi Hmm. udah rumput semua, banyaknya padi. Iya kan itu sawah. Iya. Tapi kayak taman-taman yang lu datengin tuh bang, gue juga belum pernah nginjekin kaki di situ tuh, nginjekin kaki di situ. Padahal gue udah 4 tahun di situ. Yang mana tuh sepatu dia? Sepatu dia belum gue tuh. Kalau sepatu udah. Yang taman apa tuh yang lupa lagi gue. Pokoknya selain sepatu dia gue belum pernah injak kaki di situ lah. Belum pernah nginjekin kaki di situ. Apalagi yang hutan-hutan kota nih. Belum. Lu kaget tuh kemarin yang pas di ini hutan kota Halim Perdana Kusuma. Mana tuh bang? Ada di Pondok Gede. Itu di komplek Auri gitu sih, di komplek TNI. Jadi Nggak terbuka untuk umum gitu. bukan untuk umum sih, soalnya sono orang pada mancing doang. Cuma karena di komplek TNI jadi nggak banyak yang tahu lah. Oh, gitu. Makanya gue bilang hidden gem banget ya. Ini Jadi- kesel banget hidden gem. Iya bener-bener tersembunyi lah, bukan orang banyak yang nggak tahu. Begitu gue masuk, buset deh, danaunya gede banget. Saking gedenya. Ya. Besok stand up aja. Gue rumah gue deket Ragunan nih bang. 4 tahun gue hidup deket Ragunan, gue belum pernah masuk ke Ragunan bang. Anjir. Iya. Tapi Ragunan biasa aja sih menurut gue mah. Safari aja gue belum pernah masuk. Safari kan bukan di Jakarta. Tapi kan tempat lewat gue pulang. Iya sih. Gue belum pernah masuk. Puncak aja gue cuma lewat, gak pernah nongkrong di. Gue nggak tahu. Nongkrong lah ke Bonte. Iya paling cuma ngopi doang gitu sekali. Gue aja nggak tahu apa tuh warpat, gue nggak tahu apa tuh warpat. Warpat.
Aduh, gue lupa lagi. Maksudnya apanya itu warpat tuh apa gue juga nggak tahu. Sering denger tema gue lupa karena jarang nongkrong. Terus lu di Jakarta nih, lu selain stand up, kerja, ngapain lagi lu? Ngapain? Nggak Main ada game sih. doang ya? Iya main game. Kayaknya gue sama game tuh udah nggak bisa dipisahin gitu. Salah satu alasan gue nggak pernah selingkuh karena game. Oh iya sih. Karena kalau gue punya selingkuhan, makin sedikit waktu gue buat main game gitu. Tapi lu pernah ini ketemu kenalan cewek di game? Pernah. Gue pernah jadi selingkuhan cewek dari game. Selingkuhan gue rela jadi selingkuhan. Udah nggak apa-apa, aku jadi yang kedua kan. Karena cowok dia kan jauh di luar negeri, kan masih di Malaysia dia bilang. Udah nggak apa-apa, aku yang kedua nggak apa-apa. Tapi lama-lama kan meskipun kita yang di nomor satu ini ya, tapi kan tetap pengen jadi satu-satunya gitu. Iya. Jadi ya dia tetap milih cowoknya yang di luar negeri sih. Ya, Lu pernah wajar. ketemu orangnya? Pernah, cantik sih. Anak mana? Gue lupa anak mana ya. Tapi bukan asli sini. Cuman waktu itu dia lagi kebetulan di sini aja karena omnya di Jakbar. Punya kontra HP gitu. Lu Ada. pernah, lu kan di ini nih di RGM nih. Hmm. Pernah naksir yang satu anggota RGM nggak? Enggak sih. Enggak. Oh. Iya. Gue tau orang yang kemana sih tapi nggak ada. Yang bener lu. Bener. Ah mas. Nggak ada. Sama Cici. Nggak ada. Bener lu. Cici tuh enggak. Cici tuh awalnya mungkin gue kepikiran buat dapetin dia, tapi waktu pertama kali gue jalan waktu itu malam minggu, kalau nggak salah 1 hari minggu gitu ya, ke Ropang. Waktu itu ada Samuel sama Abiyu. Itu ngobrol sama gue kayak udah ngasih dinding duluan gitu bang. Kayak kita tuh udah, lu tuh cuma adek gue anggap lu kayak adek gue aja, udah cukup segitu. Emang tuan dia? Iya. Ini umur berapa sih? Gak tahu, ini 25 kalau nggak salah. Jadi gue tuh ngerasa dia tuh udah ngasih benteng di antara kita gitu sebelumnya. Rubuhin dong. Enggak, kalau gue sampai harus berusaha kayak gitu nggak mau dah. Kayak bentengnya bukan cuma benteng kita temenan aja, bukan yang kayak gitu bang. Ada gitu, gue ngerasanya tuh kayak itu cuma mandang gue anak kecil aja gitu. Jadi ya udah. Tapi lama-lama kan dia tetap sering ajak jalan sama gue, kalau datang ke open mic minta gue jemput gitu kan. Ini kan sekalian. Iya, lewat waktu kan. waktu tim ngadain open mic juga gue tuh capek banget hari itu kan. Kayaknya pengen tidur aja, gue nggak mau datang, tapi Cici bilang pengen datang, ayo OTW. Sampai di sana gue cuma Bucin. sampai suatu hari nih Heeh. tiba-tiba motor gue tuh rusak atau kenapa, salahnya nggak bisa diselah gitu, nggak di starter juga jadi nggak bisa karena kayaknya ada yang nyangkut gitu. Terus gue tanya-tanya ke grup, ada yang tahu nggak ini? Cici salah ngira, dia kira itu supaya dia ngebeng ke gua. Dia pikirnya oh mungkin yaudah mungkin motornya rusak. Tapi waktu itu gue datang ke Mibi, gue bawa cewek yang janda tadi itu. Cici waktu gue liat muka Cici kayak kaget gitu bang. Gue pikir kenapa Cici, gue bilang. Karena kan gue mikirnya kita bukan apa-apa nih. Dia cuma nganggap gue sebagai adek. Ya udah kalau mau lu itu ya udah gue turutin gitu. Tapi ternyata tiba-tiba dia kaget. Kok kayak kaget gitu mukanya. Sampai bilang apa ya, gue lupa dah. Sampai gimana? Seru nih. Mas Sapio tadinya gue mau biasa aja sama lu ya, tapi lu tiba-tiba nge-WA katanya. Lu bilang lu nggak bisa datang, lu bilang motor lu rusak, tapi tiba-tiba gue ngeliat tuh datang sama cewek katanya. Terus gue bingung kan, ini ada apa nih sebenarnya, gue bilang. Tapi kayaknya dia marah. Ya udah Ci, sekarang kita ketemu, gue nggak mau tahu, kita selesai masalah ini juga sekarang juga. Gue datang ke rumah lu jam 3 pagi, gue ke rumahnya disuruh pulang lagi. Ya iyalah, ngapain lu jam 3 pagi goblok. Makanya gue sengaja mau ngasih tau bahwa gue ada perjuangan loh gitu buat benerin semua ini. Tapi ternyata semuanya nggak bener-bener, ya udahlah. Nggak, ya apapun yang udah rusak kayaknya nggak bisa balik lagi seperti semula gitu. Jadi seenggaknya retak aja. Terus akhirnya Ya meskipun dia kalau setiap ketemu ngerasa kayak biasa aja gitu ya, tapi gue nggak ngelihatnya biasa aja sih. gitu. Akhirnya lu nggak jadian sama Cici jadian sama siapa? Tahu gue. Oh, nggak ada. Ya saya Samuel ada yang pengen deketin Cici deh. Oh, Samuel. Iya. Waktu gue pertama bawa Cici ke Ropang, mereka
tukar-tukaran kontak ya kalau nggak salah. Gue anterin Cici pulang jam 1 kalau nggak salah, apa jam 2, gue anterin ke rumahnya. Nyampe depan gerbang, Cici bilang sambil nanyain udah sampai kau kan. Lah kan yang jalan bukan Cici doang, gue juga tanyain dong ya. Gila kali lu Sam. Oh jadi lo pengen dapetin Samuel? Enggak dong. Gue pengen dapetin Nabi Oh iya? biar Kila marah. Siapa namanya? Ya? Siapa nama bini? Kila. Kila. Padahal Abi Kira-kira juga, ya begitulah. Abi juga ngerebut dari orang lain ya. Katanya sih gitu. Dari siapa ya kalau nggak salah anak Jaktim kalau nggak salah. Iya, anak Jaktim. Sama anak Jaktim ngerebut pacar orang. Pantesan di Jaktim juga dia nggak diakuin ya. Oh nggak diakuin ya? Kayaknya kayak soal kerap sendiri aja sih gitu. Suruh pindah Datang-datang aja. cuman gitu dong. Orang-orang cuma ngeliat Abi udah gitu dong, udah. Nggak ada yang bro, nggak ada yang Ya, mungkin dia kurang lucu kali. emang nggak lucu sih. Aja. Udah nggak lucu rebut pacar orang gitu. Dari orang yang lebih lucu. Iya. Oh. Emang mantannya lucu? Lumayan. Oh lumayan. Sekarang dia editornya Marcel kan. Oh, iya. Terus udah deh kayaknya nggak tahu lagi gue prestasinya. Dulu sih gue lihat dia dijaga di ini di stand up Indo dia. Iya, kerja di kantor Senapindo kan. Senak isinya kantor Senapindo itu apa aja sih? Ya Gunanya kantor itu dibuat buat apa? Buat nongkrong doang kan? enggak ada ruang podcastnya cuy. Oh iya, gue tahu kalau yang itu ya. Itu kan tetap ruang komunitas juga jadinya. Iya. Hitungannya. Selain itu Tapi kan produksi. masuk ke katanya kan nggak masuk ke sana jadinya. Apanya? Produksi tapi kan nggak masuk ke Senapindo. Maksudnya? Pundi-pundinya. Oh kata siapa? Katanya kalau yang mau bikin gratis ya berarti kan nggak ada yang masuk dong. Iya. Kalau yang belum ada duitnya mungkin. Yang ada duitnya tuh kayak dia lagi live tuh ada yang Oh iya. suka kadang nyawer kan acara stand up Indo tuh. Mereka juga jual-jual merchandise komunitas juga kan. Iya, mereka tuh membantu banget. Terus anak-anak stand up yang mau podcast di situ gratis. Itu dia memfasilitasi anak-anak stand up Indo. Gratisnya apa aja bang sana? Mic udah pasti ya. Apa namanya sih itu? Katanya sih yang video-videonya. Semuanya. Iya. Berarti kameranya udah disediain gitu. Iya, kamera terus alat-alat podcast semua. alat podcast gitu. Iya. Host enggak. Host enggak, kan kita kameramen kayak enggak deh. IT-nya sekalian. Pokoknya disettingin dah. Oh, Kita tinggal pakai doang. Bener minta soft copy aja. tinggal niat gitu ya. Iya, cuma masalahnya kan kita belum masuk stand up Indo. Oh iya juga ya. Ini khusus stand up Indo ya? Mesti stand up Indo. Kayak kemarin di stand up Indo Pamulang, apa di Pamulang, Zawin ngadain apa ya lupa gue. Pokoknya Bang Zawin tuh ngadain kayak acara gitu, sharing gitu. Iya. Tapi cuma khusus anggota stand up Indo. Gue mau datang bukan anggota stand up Indo. Iya, emang bukan. Kan kita cuma Republik Gila Manajemen. Tapi menurut lo RGM tuh kayak gimana sih? Udah nggak asik. Hah? Udah nggak asik. Udah nggak asik kan? Kenapa? Ada Karena masalah gua nggak bisa apaan? datang. Oh, kirain gue Udah ada nggak asik tuh masalah. semenjak tante gue datang. Oh. Gue susah datang open mic. Sebelum kesini aja gue harus berdebat dulu sama tante gue tadi. Kalau menurut gue ya RGM tuh namanya doang manajemen. Tapi Tapi di dalamnya kagak ada yang nyari kita job. oh iya. Tapi kalau kayak gitu sih gue belum mikirin. Kayak jatuhnya tuh kayak komunitas aja. Iya sih. Kayak kita ngumpul-ngumpul latihan udah. Hmm. Kalau ada job Jadinya nggak tahu. terlalu monoton, jadi kalau udah latihan udah mulai bosen udah kan jadinya sepi. Iya. Ini kayak sekarang nih sepi banget. Saking sepinya bang. Kenapa? Ayo dong lempar punchline. Ya Allah. Gue udah lama udah stand up anjir. Saking sepinya kuburan juga kalah tuh. Udah biasa tuh. Kuburan kami cuy. Rame. Kok rame? Kuburan band. Iya. Enggak udah sepi juga mereka jobnya. Iya. Kata Pandemi siapa? gak ada sepi job bang. Pandemi. Dari kata pandemi dong. Gak tahu gak ada. Apalagi yuk? Omikron tuh kan nama varian baru corona itu kan Omikron ya. Iya. Kalau nama pelawak Omindro gitu. Iya. Satu tuh udah gua lamar. Lucu nggak lucu lempar aja dulu. Iya. Gue yang kayak gitu-gitu gue masukin TikTok. Iya, gua masukin TikTok. Lu lihat
Lo belum follow TikTok gue ya? Tapi udah mulai ada bang. Ada, gue main kayak gitu-gitu males, gue mikir gue tebak-tebakan Iya. aja. Kalau TikTok tuh, nih menurut gua nih, bikin konten TikTok tuh nggak perlu lucu-lucu amat. Iya. Menurut kita lucu sekali pikir ya udah. Iya gitu-gitu aja, orang cuma 15 detik, 60 detik. Orang-orang juga setuju sama perkataan gue tuh. Bikin konten TikTok tuh nggak perlu lucu-lucu banget gitu. Kalau lucu-lucu banget buat materi stand up aja gitu sayang. Iya. Makanya Tapi gua, tetap nggak laku mat TikTok gua. emang TikTok lo komedi? Sekarang Oh, Belum nanti bisa. coba ntar lo gue follow dah. Asal di fallback. Iya. gua kegalau-galau aja. Enggak, TikTok lo apa sih? Bang? Jual sad boy aja apa ya, gua lupa. Marin nggak usah. Marin. Marin apaan? Marin 19 nggak usah. Oh, kalau Marin gua tuh 19. ini @bukan_gubernur. Ya kan abis takutnya orang yang kayak Emil, mana nih Kang Emil. Oh iya. Nah, kalau gue ya Emil yang bukan gubernur gitu. Iya benar juga gua. Kang Emil. Kok kalau nyari YouTube lu Kang Emil lo tadi? Ada. Tapi nggak mungkin gue Kamil dong. yang keluar. Iya. Kalau gue mah Emil TV Taman. Gitu nyari Iya. kata kuncinya. Iya. Pasti ada video gue tuh. Karena video gue kebanyakan taman kan. Iya sih, tapi kayaknya kali-kali jajanannya dijajal juga bang kayaknya. Nah itu dia. Kenapa gue milih taman? Karena modalnya bayar parkir doang. Iya, iya sih. Iya nggak ada tiket masuk ya. Ada yang ada enggak. Tapi ya masuk Rata-rata- seadanya paling goceng gitu kan. Enggak 15.000. 2.000. Iya, Kan motor doang. tiket itu kan. Kalau taman mah gratis anjir, masuk mah. Iya. Kalau Parkir ada doang. parkir doang. Lu makanya jalan-jalan ke taman. Gue kalau ada waktu mending dipakai main game sih. Ya. Asli gue tuh demen taman tuh karena pas kadang-kadang gue pas masuk amazed sendiri gitu, wih di keren banget. Nggak nyangka di Jakarta ada yang ada Kalau ada buat orang hutan Jakarta gitu. kayaknya gitu ya. Iya. Kalau gue sih kayaknya enggak ada kayak gitu tuh. Iya karena lu emang Udah biasa biasa ngeliat ngeliat yang hutan. hijau-hijau kali ya. Iya. Gue ke taman. Lu kenapa Ya game? gini doang. Game dari kecil gue game. Dari PS1 dulu tuh. Sempat ngalamin terakhir PS2. Dari pagi sampai sore di PS aja, di rental PS. Sampai Lu- ke warnet. Sekarang karena ke warnet susah. Kerja juga udah jauh warnet kan, main HP aja di HP. Jadi kerjaan lu tuh tiap hari jaga rumah sambil main HP. Sekarang sering dimarahin karena itu. Ngomongin stand up lagi nih. Lu ada rencana gak sih masuk komunitas? Belum sih, sama gue belum bebas ngapa-ngapain kayak gini mas. Gue belum ada minat buat datang ke sana. Gue juga udah sempet ditawarin sama Cinere. Iya, Cinere. Gue pikir nanti dulu deh ya. Lagian kalau sama-sama buka stand up Indo ngapain gabung. Iya sih, dia bukan stand up Indo soalnya. Iya stand up Cinere dia. Tapi lebih komunitas daripada RGM lah. Iya emang. Gue lebih asik dari RGM, gue akuin sih. Iya. Gue udah sempat datang ke acaranya. Gue open mic pernah sekali dulu. Datang abis open mic tuh mereka ada acara kombut di rumahnya Adit. Gue datang enak kok dikomputin, kita komik baru datang dari Bogor jauh-jauh. Dari Bogor, lu kenapa kesini kan ada stand up Indo Bogor. Agak hierarkinya kerasa banget bang katanya. Iya emang. Hierarkinya buat kita yang belum pernah nyobain stand up tuh hierarkinya kerasa kan ya bang. Jadi datang ke Cinere mereka jauh-jauh dari Bogor di Siapa? komputin. Lupa namanya siapa, ada lele-lelenya gitu yang gue inget cuma lelenya di belakang. Dikomputin sama Haris sama Adit gitu. Oh iya, tahu gua Haris. Sama Josepi. Enggak lucu-lucu gak sih? Haris lucu menurut gua. Wah, Haris lucu ya. Gue belum pernah lihat soalnya. Terus siapa lagi yang lucu? Jo lumayan lucu. Yang paling lucu menurut gua ada satu orang Ryuga, line up-nya apa? Oh. Dia bukan lucu karena materi, lucu karena berani aja menurut gua ekotnya. Oh. Gitu. Ini panggung cuma segini dia ekot sampai ke sana-sana bang tuh. Anjir, kayak gue mesti lihat tuh Ryuga. Lu belum pernah lihat ya? Belum. Lihat dah. Kemarin juga waktu gua datang ke acara Cinere dia nggak ada tuh, kenapa nggak tahu. Juga. Katanya oh iya dia bilang katanya nanti gua mau open mic ya, gua mau stand up tapi gua mau masak kata. Nggak usah lo beli, nggak usah datang kata gitu bang. Nggak datang dia, bener nggak datang anjir. Kata dia mau masak, mau masak, gila stand up dia mau masak kali. Anak mana sih? Cinere, Enggak tinggalnya. enak di Cinere. Oh. Temen apa deh? Emang aneh gitu orangnya. Emang aneh, namanya aja Ryuga nih, Jepang. Gayanya Korea, kurang aneh apa dia?
Udah 2 kultur disatuin paling aneh. Dia masuk line up prolog sih. Iya. Katanya prolog nggak jadi di itu ya bang? Ya orang gua aja keluar, gua nggak jadi ikut gua. Oh nggak jadi. Nggak jadi, males. Gua lagi belum ada minat buat stand up gua. Tapi katanya prolog tuh nggak jadi di markas. Iya. Kan jadi di Alpha X lagi. Masa sih? Iya. Emang Udah iya? keluar posternya. Yang masih stay di sana? Ari. Nggak tahu dah. Di Oh. posternya sih udah nggak ada gambar, masih ada sih Jogi. Jogi kan emang anak Cinere. Oh dia emang Cinere dia. Jogi Mufti emang anak Cinere. Mufti udah gabung Jaksel coy. Masih Cinere nggak? Enggak. Yang ngapain anjir, udah stand up Indo. Ya, siapa tahu masih di Cinere karena nggak enak bang, kan kita orangnya nggak enak kan Indonesia kulturnya. Enggak sih, gue rasa dia udah Jaksel. Iya, dia sih ya diakuin gimana? Menurut gue dia hebat sih. Emang gue Yang bagus gue akuin. pertama kali dia anjing ini mah udah mateng. Dia kan juga lama di stand up Indo masih sih. Iya. Gue stand up baru-baru dulu juga waktu rame-ramenya stand up gue nggak nonton stand up, ngapain lu? Mending main game. Lu ada komunitas game gak sih? Ada. Terus lu pernah Ada ngumpul-ngumpul di gitu? komunitas tuh namanya guild. Lebih ke guild. Guild tuh kayak klub lah kalau kita sebut gampangnya tuh klub. Klub ini gitu. Kebetulan gue pemimpin klub. Widih. Leader. Kalau komunitasnya ada komunitas Jabodetabek di tempat-tempat. Baru aja bulan kemarin kita ngumpul gathering. Itu gamenya khusus apa ya? Khusus apa semua game? MOBA. Oh MOBA. Kayak ML, MOBA tuh kayak ML. Bukan MOBA, itu emang ML ya? Enggak dong, MOBA tuh banyak dong. ML salah satunya. MOBA emang tuh apa sih? genre. Oh genre. Kayak ada FPS. Gue kira MOBA tuh Mobile Legend. FPS MOBA tuh multiplayer online battle arena. Oh. Kalau FPS tuh first person shooter, anjing susah banget. Itu tuh FPS tuh kayak Point Blank, lu tau enggak? CODM, COD mau panah gitu anjir. Call of Duty Mobile. Oh, Call of Duty. Terus PUBG itu FPS namanya. Game-game shooter. Kalau kita tuh gue tuh lebih ke MOBA gamenya. First person Shooter. shooter. Sudut pandang orang pertama gitu. Jadi benar-benar langsung tembakan doang kan, nggak ada orangnya. Dan gue juga udah sering ikut-ikutan turnamen bang. Pernah juara? Pernah juara 2 nasional sih. Online tapi waktu itu. Karena gamenya sepi jadi nggak naik aja nama gue bang. Karena emang gamenya sepi kalah sama ML jadi nggak naik. Kalau ML-nya kalau gue juaranya di ML mah iya mungkin. Gamenya apa yang waktu lu juara? AoV. Wow, Lu tahu? Tahu, cuma nggak main. Iya. Itu Pokoknya kan gue mainnya cuma- AoV. AoV terkenal juga. Tapi sepi hitungannya udah mulai sepi. Nah sekarang kayaknya udah bentar lagi juga mati kan. AoV server Indonesia udah digabung sama Filipina sama Malaysia saking sepinya. Server itu udah digabung. Yang ada hero dari Indonesianya juga kan? AoV. Wiro Sableng. Iya. Wiro Sableng official collaboration. Itu kan yang bikin rame. Habis itu sepi lagi. Enggak, yang bikin rame dulu Batman, Superman gitu-gitu DC, hero-hero DC. Rame lagi ya waktu Wiro Sableng itu juga karena nama Wiro Sableng juga lagi rame. Iya, lagi mau ngeluarin film ya. Vino Bastiannya juga yang langsung bikin iklan buat AoV kan. Jadi rame. Tapi habis itu sepi lagi. Lu main FF juga? Enggak. Oh enggak. Gue tuh kurang kalau main FPS. Dari dulu gue mainnya ya MOBA. Gue sempat sih main FPS Point Blank dulu tapi banyak cheatnya jadi gue nggak jadi main lagi. Jadi lu sekarang main itu Mobile Legend Bang Bang. Iya. Enggak, mainnya tuh LoL Wild Rift. Apaan lagi tuh? Game baru keluar. Anjir. Gue kalau nggak main game ya dimainin gitu. Anjir. Jadi ini lu lebih suka game apa stand up? Game gue suka, stand up juga gue suka. Apaan? Game suka tapi kalau dipilih ya gue pasti lebih milih game buat sekarang karena belum ada yang menghasilkan aja. Gue lebih milih yang lebih menyenangkan aja. Game masih lebih menyenangkan dari stand up. Nulisnya susah stand up. Iya susah. Kalau nggak susah nyari setup, susah nyari pancan. Itu kan masalah hidup lu enak banget. Iya. Enaknya tuh gue nggak bisa ngeluarin keresahan di game. Iyalah. Main game ngelupain sesaat
Kalau menang kita refreshing, kalau kalah makin stres gitu. Kalau stand up? Nah, stand up kayaknya kalau udah cerita tuh plong kayaknya deh. Lucu nggak lucu plong lah kayaknya. Jadi Kayak itu, kita habis curhat aja gitu. Tapi bedanya kalau curhat kita biasanya diomongin lah, lu masih mending lah gua. Nah, stand up enggak gitu. iya, karena orang penonton nggak boleh jawab ya. Iya. Tiba-tiba kalau stand up, lah lu masih mending lah gua, ya udah lu naik. Jadi lu naik. Heckling. Yang rambutnya gondrong tuh yang sering heckling tuh bisa. Siapa? Itu temannya Panca tuh, Yang mana? yang sering Oh, yang stand up anak akustik band. tuh, iya. Iya. Lama ngapain gue tabok lah. Udah gue bilang, bang, jangan heckling terus-terusan. Ini bukan acara heckling, ini acara stand up. Marahin Mak Ira jadinya dia. Dimarahin Maira. Iya, dimarahin Mak Ira. Ngomongin Maira jadi inget temen kita tuh, Siapa? Lukman. Iya. Sampai keluar lu. Nah, salah satu alasannya tuh yang orang-orang yang keluar kayak gitu nggak dikejar lagi. Jeleknya game kayaknya gitu dah. Orang yang harusnya dikejar dulu ya, kalau udah dikejar tapi nggak mau ya berarti udah gitu. Seenggaknya kejar dulu gitu. Kayaknya hidup gak seindah yang dibayangkan ya, jadi makin males gitu hidup. Tapi nyerah nggak boleh kan sama Tuhan. Oh, jadi lu sekarang masih punya Tuhan? Atau siapa ya yang awalnya kan cuma bercandaan, cuman kalian aminin aja jadi kejadian. Lu yang ngaku-ngaku. Kan awalnya cuma bercandaan, kalian Jadi tuh aminin. bercanda sebenarnya. Kalian aminin, jadinya ya jadi deh. Jadi waktu itu lu bilang bercanda tuh, yang lu datang-datang, gua tuh sebenarnya ateis, itu lu bercanda. Kan gue nggak bilang gitu bang. Lu bilang gimana sih waktu itu? Waktu itu gue bilangnya Nggak punya agama. gue dulu pesantren gitu, tapi sebelum pesantren tuh sebenarnya gue sekolah SD. Gimana ya? Pokoknya gua seinget gua tuh lu ngaku. Dulu tuh gue tuh sekolah SD, tapi gue tuh sekolah nggak tamat karena waktu gue sekolah tiba-tiba gue milih buat pesantren. Gue buang cita-cita gue yang tadinya mau jadi polisi ke jadi ustad, dan lihat gue sekarang gue tes, gue bilang gitu. Iya kan materi lu gitu kan. Tapi karena nggak lucu jadi orang anggapnya serius gitu kali ya. Gue pas denger, wah ini yang menarik di sini nih. Gue belum punya temen ateis. Ini mesti gabung RGM nih gue bilang. Ya, jadi itu makanya gue ditarik masuk ya. Gue ngumpulin orang yang premisnya menarik. Kayak Ari X kan gue yang nyuruh gabung. Emang ya? Iya. Gue pikir dia udah dekat dari sananya gitu, makanya dia udah si paling oke aja gitu kayaknya, si paling iya dah. Gitu waktu itu gue open mic di Jaksel. Tiba-tiba dia mau bawain materi Nafi. Kata gue, oh anjir premisnya bagus nih. Gue aja, lu mau gak lu di ini open mic di daerah Jaktim tuh, di Malaka, di Buaran. Oh Buaran udah deket rumah gue, mereka mau di mana? Romangun. Oh ya udah datang aja. Oh iya. Ya udah akhirnya gabung RGM. Akhirnya keluar juga. Iya, kenapa gara-gara apa sih? Ya gara-gara soal show lu itu. Mens. Enggak. Iya. Bukan gara-gara itu doang. Gara-gara apa gitu? Nggak tahu, kayaknya banyak yang nggak suka di situ. Emang banyak yang nggak suka, cuma nggak banyak yang speak up aja. Karena masa speak up di grup. Karena gue pikir ini teman baiknya Panca nih. Ya kayaknya ini dekat sama presiden, nggak bisa kita gitu. Kalau tahu bisa dimusuhin ya kita musuhin dari awal gitu. Oh gitu. Berarti lu termasuk yang benci sama dia? Kalau benci sih enggak. Cuman pengen ngetawain aja. Orang-orang teman-teman gue juga bacot doang, namanya kita battle aja. Nggak jadi battlenya. Siapa? Teman-teman gue lah pokoknya. Siapa? Pokoknya geng gue lah. Yang mau battle sama Ari. Iya. Ya udah ntar gue kasih linknya aja nih sini, nih kata Rio ada mau battle sama. Udah gue ceritain sama dia kok. Oh. Emang males ngapain nyedelin orang kayak gitu, kata teman-teman gue gitu sih. Kalau gue sih, teman-teman gue sibuk syuting ya. Oh si adik ceper. Iya, kemarin pada sibuk syuting, Aran juga syuting kan. Tahu anak RGM yang baru pada syuting mulu ya. Sambil sibuk makan babi. Anjir, kamu makan babi. Ya kan, bukan dia yang ngajakin gue makan babi juga, yuk makan babi lah yuk gitu. Iya. Tapi lo mau? Mau gue. Anjir. Katanya emang bangsa. Katanya gue pengen traktir lu ya sebenarnya, tapi di babi di sini mahal katanya. Iya juga sih, gue sempet saking pengennya gue sempet jari-jari di Gojek. Cuma satu kotak makanan itu tuh kayak, tau gak lo, kayak bakmi GM sekotak gitu dong, 100.000 ngejadil. Gue jadi gak makan babi bukan karena haram, tapi karena mahal bang. Jadi lo masih percaya babi itu haram? Haram kan?
Lu jadi sebenarnya ateis apa enggak sih? Penasaran tapi gue rasanya kayak gimana. Gue sebenarnya lu ateis apa enggak sih? Enggak bang, Enggak, gue tuh yakin. Islam banget bang orangnya. Tapi lu Islam banget tapi ngaku-ngaku ateis gimana sih? Cuman karena jarang udah nggak pernah sholat aja gue pengen bercandain gitu. Oh, jadi lu nggak pernah sholat. Mm-mm. Ya udah sadat lagi ya. Gue sholat tahun cuma 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Udah. Iya, itu gara-gara ada tante lu. Iya itu kan karena ada tante gue, kalau nggak ada nggak sholat juga gue. Iya. Coba salat Idul Fitri sama Idul Adha bisa di kamar. Nggak. Kalau nggak ada tante gue kayaknya gue juga tidur aja, pokoknya ngapain sholat. Tapi kalau dipikir-pikir sampai orang tua gue tahu gue kayak gitu kan kasihan banget. Kasian ya. Maksudnya dia udah nyari bapak buat anak aja gagal gitu, masa anaknya gagal juga gitu. Iya. Apalagi nyokap ya. Iya. Ya Allah, anak gua ateis. Gitu lagi. Kayak gimana? Gue pernah nanya, mah kalau misalnya ini mah Rio gitu, Iyo ateis gitu, Iyo murtad gitu bilang, sama gimana? Ya cerik lah, sedih sama menangis katanya. Ya, makanya jangan. Berarti Ya. mamah gagal didik Iyo. Makanya jangan. Makanya gua ajak nih lo sadat lagi aja. Sebenarnya gue Iya, masa lu Islam ngaku-ngaku ateis itu kan kayak udah murtad kayaknya. nggak, gue cuma pengen bercandain semua hal aja, kayak misalnya sampai ke titik Tuhan pun pengen gue bercandain gitu, tapi karena susah kalau bercandain Tuhan ya. Cuma Tuhan minoritas aja yang boleh dibercandain katanya. Kalau gue sih lebih ketakut sih bercandain Tuhan lu, anjir. Masa Tuhan gue bercandain. Kayaknya gue lebih ketakut Takut digebukin orang langsung deh dah. gue sih. Karena kalau orang tersinggung langsung di situ juga bang iya dihajar. sih. Kalau Tuhan kan masih maha pemaaf gitu, masih maha pengampun lah. Eh, Kalau orang-orang depan muka kita kan nggak segitunya. cuma biarpun mau pengampun, lo yakin gak diampunin? Lo Ya. tobatnya nasuha gak? Yakin. Lo Tapi kalau mikir-mikir, tobat-tobatan sih. tapi kalau jadi mikirnya, sekarang bercandain dulu aja, nanti aja tobat. Nah. Nggak bisa kalau kayak gitu. Itu dia, nggak nasuha berarti lu. Jadi gue bercandain dulu Paling aja. lo tobatnya tobat nyamuk. Tobat baygon gitu ya. Iya. Emang lo semarah apa sih? Emang apa yang paling Ya bikin lo salah satu marah? alasannya tuh bapak gua tadi, salah satunya tuh yang paling besar. Karena gara-gara dia, gua nggak bisa apa-apa sekarang. Tapi gua kalau sama itu udah mulai berdamai ya. Tapi kalau lu nggak bisa ngebahagiain kita yang besar-besar, seenggaknya lu bisa jadi orang baik buat adik-adik gua gitu, maksud gua. Yang masih kecil-kecil gitu. Gua nggak apa-apa lah, nggak dapat masa kecil yang baik gitu. Seenggaknya adik-adik gua biar gak usah ngerasain apa yang gua alamin dulu gitu. Gue kasihin sama adek gue aja gitu. Kalau lu kan gue tuh apa ya, gue tuh sering ngeliat orang tua gue berantem gitu. Gue juga sering dipukulin sama ibu gue gitu. Salah dikit gue dipukul, salah banyak direvisi. Nggak apa-apa. Itu beloknya cuma dikit tuh. Biasanya mukulnya pakai jurus apa tuh? Ya? Biasanya jurus sapu lidi, Kayak gimana tuh? Ekot, jurus Buddha gitu, tapak 5 jari tau. Mau. Oh gitu. Anjing. Oh, pakai ngomong anjing juga. Enggak. Itu gue aja bang. Tapi walaupun sebenarnya yang sering mukulin gua secara fisik dari kecil sampai mental juga ya ibu gua sebenarnya. Oh, nyokap lu suka mukul juga? Karena kan istrinya bapak gua tuh kan istrinya 2 nih. Ibu gua waktu itu kan masih muda juga. Jadi ibu lu tuh bini kedua. iya nggak stabil gitu kan emosinya. Jadi kalau cemburu marah sama bapak gua, yang kena imbasnya kan kita kalau salah dikit ibu gua marahnya bisa-bisan, dipukul apa segala macem. Dibanting. Iya. Smackdown aja. Serius gue bang. Beneran dibanting. Gue kalau dipukulin sampai ibu gue nih sampai nangisnya sampai yang gitu-gitu loh bang. Masuk ke hati soalnya. Ya, jauh, maksudnya saking gue nangis sampai capek teriak-teriak. Udah bilang nggak mau juga tetap dipukul kan. Tapi gue sampai sekarang justru gue lebih sayang sama ibu gue. Karena gue tahu karena semua yang dilakuin itu salah bapak gue gitu. Meskipun nggak bisa sepenuhnya nyalahin bapak gue juga kan. Tetap ada salah ibu guanya juga. Gue tuh sampai ada gimana kalau gue tuh lagi nongkrong, bahkan di tempat keramaian nih lagi ngobrol, gue tuh suka tiba-tiba kosong ngelamun aja. Mikirin aman. Nggak ada kosong aja bang. Penyakit dari kecil itu.
Kalau bahasa kita tuh namanya kalongan, nggak tuh bahasa Penyakit apa ya? bengong. Ya kayak tiba-tiba aja, tiba-tiba padahal kita lagi ngobrol tadi, lagi main HP, lagi di tempat keramaian, ngeliatin orang tuh sana kiri kanan, tiba-tiba plong aja, terus tanya, keram ngapain gitu, sadar bosan, ngapain gue ya barusan, kayak gitu bang. Kalau bahasa Sundanya tuh kalongan gitu, karena saking seringnya dipukulin, jadi dari kecil udah banyak pikiran. Orang lain, anak kecil mikirin apa sih kan, orang lain, anak-anak kecil lain memikirin kelereng, gambar-gambaran. Gue mikirin gimana caranya gue mati tapi gak sakit. Kelas 4 SD gue mikir gimana caranya bunuh diri, gimana caranya gue kabur dari rumah kelas 4 SD tuh. Sama sih. Sama apa? Ya gue juga sempat mikir kayak gitu sih. Karena apa? Karena lo hitam sendiri daripada yang lain. Iya, kalau gue bully verbal, kalau gue kena bully verbal. Nah tapi kalau di sekolah Sama. gue bukan orang yang dibully sih Oh, lu ngebully orang justru. biasanya. Tapi nggak gimana gitu bulinya, sampai gue justru taunya bullying parah tuh semenjak datang ke Jakarta. Oh. Gue taunya dulu bullying cuma ngata-ngatain bapak, Yang verbal. yang verbal ya paling cuman ya apa sih ya, gue ada satu orang yang sering gue bully sampai sekarang, kayak ini nggak mau temenan sama gue dah. Siapa tuh? Namanya Galih. Di sono, Cianjur. Hmm? Ya udah ntar kasih Gali suruh nonton ini lah. Tapi kok karena dia stunting juga sih anaknya ini sampai sekarang. Kalau ngeliat mukanya emang kayaknya ini anak enak dibully ya gitu. Kalau ngeliat mukanya gitu beneran dah. Kayaknya ini anak enak dibully gitu. Udah bego gitu kan sekolahan. Bego dia. Paling bego di sana itu udah kasta paling bawah dari kepintaran gitu. Anjir. Dia tuh di kelas pasti kalau ditanya siapa yang paling bego di sini, kita udah tahu siapa. Kalau yang paling pintar kan belum tentu ya, kita nunjuk ketua kelas juga, ketua kelas belum tentu yang paling pintar. Emang parah loh yuk. Udah. Nah gue ini sebenarnya Udah atai songong gitu. sebenarnya gue tuh nggak bego-bego banget bang. Di sekolah juga gue sempet 10 besar. Sengaja nggak pernah di atas 17 besar gitu, 15 besar gitu. Tapi sama orang-orang yang 15 ke atas itu gue nggak pernah ditemenin. Gue temennya malah yang goblok-goblok tadi itu. Kayak kalau mau ngumpul sama circle-circle yang pintar-pintar tuh tiba-tiba kayak diasingkan gitu, ngapain tuh sana aja gitu. Anjir. Padahal teman gue yang satu, saudara gue malah sepupu gue lebih goblok dari gue, tapi dia temenan di geng yang pintar. Cuma karena dia bisa main bola aja, punya skill. Lu nggak bisa apa-apa. Dari SD juga kalau dipikir-pikir lu nggak punya skill apa-apa anjir. Kerjaan gue cuma ngangkatin roknya cewek. Anjir. Itu yang bikin lo gak temenin kayaknya. Sama nyembunyiin tas doang udah. Emang lu dari kecil bangsat. Kayaknya kalau waktu kecil nggak ngerjain cewek tuh nggak asik kayaknya. Sebenarnya kita nggak ngerti apa-apa soal nafsu, tapi Iya kerjain sih. aja ya. Tapi gue enggak sih. Gue dari kecil alim gue. Gue juga enggak, cuman gue ikut-ikutan aja. Udah ateis bangsat. Tapi karena gue tuh kan SD juga nggak lulus, kayaknya nggak dianggap teman-teman mereka deh. Lu sampai SD do? Enggak lulus SD. SD juga nggak lulus gue bang. Anjir. Makanya nggak ada grup reuni, grup alumni gue nggak masuk kayaknya. Iya lah, lu angkatan berapa? Ya maksud gue emang nggak alumni gitu, tapi kan gue 5 tahun sama kalian gitu, masa kalian nggak nganggap gue saudara anjir. Jadi lu sampai kelas 5 gitu doang? Iya, sampai kelas 5 doang. Kenapa lu sampai kelas 5 doang? Karena ya tadinya gue mau fokus jadi ustad aja bang. Gue ngejar cita-cita gue Kan jadi ustad. emang jadi ustad di pesantren tuh nggak ada kelas-kelasnya? Kalau di situ nggak ada, di pesantren gue itu cuma bener-bener ngaji doang. kayak cuma bekal awal doang kalau tempat gue. Kalau tempat lain, pesantren lain mungkin ada, jadi tempat tante gue tuh ya bekal gitu awalnya. Karena udah sering dibikinin program-program gitu pelajaran, karena anak-anak kayak gue sering ninggalin pelajaran, ustadnya juga jadi males gitu. Udah muridnya cuma sedikit, pada nggak dateng kan, jadi mau ajar siapa? Gue pikir tuh pesantren itu, iya pesantren ada kelas 1 SD, SMP, SMA gitu-gitu. Enggak, karena gue bilang tadi. Itu mah kayak ngaji biasa doang. Karena tadinya tuh tadi gue bilang ada 73 golongan. Nah gue tuh minoritasnya gitu. Jadi ya santrinya dikit. Ya kalau bisa sekalian aja semuanya belajar bareng gitu. Kalau cuma sedikit, dulu paling berapa orang, 15 orang paling.
nggak tergantung sama ustad, nggak termasuk sama ustadnya gitu. Di pelajarannya juga cuma sedikit, ada 3 yang wajib, 3 yang umum maksudnya, sama 2 yang anak yang santri umum doang. tuh apa nih? Yang umum tuh ya taklim, apa namanya, dakwahnya apa sih namanya, ceramah. Dakwah. Ceramahnya, kalau dakwah kan ya Oh beda dakwah sama ceramah. beda dong. Apa Kalau bedanya? ceramah ya ceramah gitu, tapi kan kalau dakwah kita bisa di mana aja. Kalau kayak dakwah tuh kita melakukan syariat Islam, apa sih namanya, lupa gua, banyak yang lupa gua istilahnya, mengamalkan. Kita berdakwah, seenggaknya kan dakwahnya lewat perilaku kita dibuat supaya dicontoh orang. Perilaku tuh dakwah. Iya, bagian dari dakwah juga, berbuat baik, berperilaku baik juga bagian dari dakwah supaya orang niru kita. Dengan cara main game. Enggak dong. Kayak ustadz gua tuh udah duduk di masjid setengah jam sebelum azan. Jadi karena ustadz gua udah dari situ, jadi kita udah nggak bisa tidur sampai pas waktu gitu, sebelum azan 10 menit nggak bisa. Jadi jam 11 kita udah bangun, jam 11:30 udah bangun, karena ustadz kita udah di sana, malah nggak enak kan. Jadinya nyontoh gitu. Jadinya nyontoh. Terus ustadz gua juga nggak pernah ninggalin setelah sholat subuh, dia nggak bakal ninggalin masjid sampai jam 6 gitu. Jadinya kita baca Quran sampai jam 6. Orang-orang jadi ngikut juga kan, bagian dari dakwah juga. Kita tutup aja. Iya, gue juga udah mulai gak jelas ngeliatnya. Sekian dari gua, teman-teman gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, akhi.